kalau kita mau bangun suatu kota pariwisata di satu tempat, tempat pariwisata di satu tempat, itu area lokalnya diutamakan. Tetap harus diangkat ya. Jadi, Karena undang-undang juga loh sebenarnya menjadi sumber itu tuh. Keasliannya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian tata kelolanya yang baik gitu ya. Infrastruktur yang baik, itu sebenarnya udah cukup menunjang, Pak. Keasliannya kurang, orang juga akan nggak datang sana, uniknya nggak dapat, investasinya nggak dapat. Seharusnya ngebangunnya itu orientasinya ke lingkungan itu ya, Lingkungan. tanpa harus merusak itu ya pohon-pohon. Sebenarnya kan banyak alih-alih landscape, Pak ya. Dengan lingkungan ada dia bisa tahu, oh nanti dibikin bangun ini tanpa merusak lingkungan. Tanpa merusak lingkungan, Iya. seperti saudara kita yang di Bali lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Bahkan konturnya juga nggak dirubah Nggak sama dirubah konturnya, nggak dipaksakan harus rata gitu ya. Rata semua enggak, Pak. Mereka Diikutin dibiarkan. sama dia ya. Dan ya memang ada landscape sekarang yang itu ya, yang bisa ke sana. Yang bisa ya. gitu. Jadi kalau saya usul kalau memang mau membangun satu lokasi, memang ya mungkin harus ada orang yang landscape yang melihat tanpa merusak lingkungan. Harus benar-benar gitu ya. Benar, serius. Benar-benar Pak. Terus yang keduanya infrastrukturnya, yang ketiga masyarakatnya, Pak. Masyarakat di Masa situ. sekitar juga harus diberdayakan karena mereka itu jangan sampai kita bikin tempat lokasi yang kemudian menggusur masyarakat atau masyarakat di situ tidak diberdayakan, tidak Pak. diberdayakan. Makanya jadi masalah sosial baru. Akhirnya jadi masalah sosial baru, jadi mengganggu ini kita. Iya, iya. Makanya itu pada video sebelumnya kita cerita mengenai people dan planet ya, Yo ya. Jadi di antara itu juga secara langsung itu untuk satu daerah minimal itu menghasilkan apa yang disebut kearifan lokal ya. Karena kan kearifan lokal dari alam sendiri dan pemikiran manusia itu, dari budaya manusia. Nah sekarang gini Yo, kita balik lagi mengingatkan kita ke pidato presiden kemarin ya, bahwa sebaiknya itu masyarakat di sekitar itu diberdayakan juga, diikutkan gitu dalam satu proyek, apa itu pertambangan, perkebunan ataupun apa gitu. Jadi masyarakat tuh hanya jangan diperlakukan sebagai penonton saja gitu, tapi bagaimana caranya mereka juga ikut menikmati dari hasil yang ada di daerahnya itu sendiri ya. Ya itu masuk akal juga sih kalau misalnya kita ngomong itu masalah keberlanjutan nih, karena mana mungkin perusahaan itu bisa untung sementara rakyatnya di sekitarnya itu miskin banget gitu ya. Oke Yo, silakan Yo kalau misalnya bisa dijelaskan masa itu Yo. Iya, memang pelibatan masyarakat sebenarnya itu wajib dalam pengertian itu kan juga untuk mengamankan perusahaan juga dari sisi sosial, dari sisi aset, dari sisi keamanan wilayah tempat mereka beroperasi, macam-macam. Dan saya pikir sih di Indonesia hampir semua perusahaan sudah melaksanakan yang namanya pelibatan masyarakat. Cuman kan levelnya berbeda-beda, tingkat pelibatannya kan berbeda-beda. Nah, ada yang memang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi tenaga kerja, ada juga yang melibatkan masyarakat menjadi substitusi dari usahanya, supplier lah gitu ya, atau misalnya tenaga kerja pendukung seperti itu. Tapi pada intinya hampir semua perusahaan sih saya yakin, bahkan dari mulai perusahaan menengah besar sampai multinasional pasti melibatkan masyarakat. Tinggal sekarang kualitasnya aja. Iya, kompetensi lah ya. Kompetensi, kualitas. Terus juga memang ada komponen atau kelompok masyarakat yang memang mungkin tidak bisa diakomodir di satu perusahaan karena tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan. Tapi kan sebenarnya perusahaan itu bisa mendidik mereka melalui sekolah-sekolah teknik, sekolah-sekolah kejuruan, atau mereka bikin aja yang supaya levelnya naik ya. Iya, atau misalnya mereka menyekolahkan di tempat lain. Saya sependapat begini Yo. Dengan satu falsafah yang mengatakan bahwa di dunia itu tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, artinya apa? Kompetensi juga sebenarnya bisa dirubah gitu dengan pendidikan, dengan menambah pengetahuan, knowledge-nya segala macam. Sebenarnya bisa ya. Nah, kecuali di sini kadang-kadang perusahaan tuh juga lebih senang dia mengambil hasil-hasil jangka pendek nih Yo nih masalahnya ya. Sehingga faktor ini jadi terabaikan gitu. Misalnya untuk basic-basic yang kompetensi dasar aja ya, misalnya model security gitu, masa orang nggak bisa gitu ya, atau misalnya pekerja apa gitu. Untuk next level ya mungkin itu bisa dinaikin lagi karena kan ada kewajiban perusahaan untuk di dalam undang-undang perburuan itu sendiri ya untuk meningkatkan kompetensinya itu ya. Benar.
Setuju. Dan itu balik lagi kalau misalnya di benak kita ya, di paradigm kita ngomong bahwa hasilnya keberlanjutan dari usaha itu sendiri. Mungkin kalau kita ngomong sepintas saja seolah-olah jadi itu jadi biaya gitu. Tapi kalau itu justru investasi sebenarnya itu ya. Tapi kalau balik lagi tadi ke keberlanjutan itu, kalau misalnya perusahaan ini gede apa tidak terganggu dengan orang-orang yang miskin ada sekitarnya, itulah kewajiban untuk memberdayakan mereka supaya jadi tidak mengganggu kan. Betul. Ini lagi toh, itu kalau di wisata-wisata yang saya takutkan ini, itu banyak sekali misalnya yang membangun bendungan gitu ya, atau misalnya gunung itu dijadikan tempat wisata. Ada satu hal yang itu tuh peninggalan-peninggalan zaman dulu ya. Ini produk budaya ya, kita ngomong produk budaya. Peninggalan zaman dulu, pada akhirnya itu harus dihancurkan gitu ya. Menurut lo dalam sistem gini ada pengaruhnya nggak ya? Seharusnya gini, kalau dalam analisa risiko lingkungan dan sosial yang Ansos ya, yang digunakan oleh internasional lah, barang apa peninggalan-peninggalan arkeologis, peninggalan budaya itu sebenarnya nggak boleh dihancurkan. Ya. Itu harus direlokasi. Kecuali oleh ISIS ya. Iya, direlokasi satu tempat. Kalau memang dia harus terkena proyek, dia harus direlokasi satu tempat dan dibuatkan ulang, tapi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal gitu. Posisi yang mungkin bentuknya hampir sama. Tapi kalau yang model misalnya ada petilasan itu kan tentunya nggak bisa kalau itu nggak bisa pindah Nggak bisa, ya itu dimitigasi gimana harus caranya? dimitigasi Gimana caranya? Misal petilasan itu tetap ada, tapi proyek itu bisa melingkar ke jalur lain. Tapi itu tidak diganggu. Iya. Karena kalau kita misalnya ingat cerita mengenai perang Jawa atau perang Diponegoro kan gara-garanya itu kan tanah dia ke sabet jalan pada akhirnya karena harga diri muncul itu masalah sosial juga ya. Mungkin pola-pola yang bisa di Jakarta tuh diterapkan mengenai mungkin kalau lihat peninggalan rumah Kapiten Cina tuh, ingat nggak ya? Di daerah kota di Chandranaya atau apa ya? Itu sih bangunan tuh nggak dihancurin Jo. Padahal di kiri kanannya itu hotel bagus. Justru malah menambah keindahan deh. Nambah poin buat wisata di situ ya. Iya betul. Inilah mungkin gabungan itu ketika dari people ke planetnya, ke buminya gitu, ke bengan itu. Memang di situ harus kreatif juga ya supaya ada nilai tambah di situ dan tidak menghancurkan sesuatu yang memang susah dibikin. Bahkan kalau memang itu cagar budayanya memang luas di situ, memang dari tempat-tempat petilasan atau pusat kerajaan zaman dulu, ya itu sebenarnya nggak boleh diganggu. Iya. Karena cagar kan. Itu dunia loh sebenarnya. Iya, seharusnya nggak boleh. Makanya nggak muncul boleh berubah fungsi dia. Betul. Makanya muncul heritage segala macam ya. Karena itu kan nggak bisa lagi nanti ditemukan kayak gitu. Iya. Justru yang saya dengar gini seolah-olah ya. Ada peperangan kemarin kasus di Timur Tengah ya. Seolah dihancurkan tapi justru itu tuh diambil dijual ke mana ke luar negeri gitu dan itu lebih laku. Ternyata memang ada nilainya juga gitu ya. Iya. Barang-barang pusaka kan barang-barang apa ya? Peninggalan kerajaan dulu kan juga. Ya harus dilestarikan dong. Iya. Dan itu kearifan lokal. Identitas budaya. Identitas bangsa supaya kita tidak jadi zombie gitu loh. Betul, jadi zombie benar. Dan jangan menyalahkan generasi yang akan datang ya kalau misalnya mereka jadi cuek karena generasi kita sendiri cuek terhadap gitu ya. Oke, sekarang nggak profit juga pasti benar karena ada istilah gini ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Dia babat satu pohon seharusnya tanam 10 pohon. Kalau itu konsep sustainability. Sustainability-nya di situ ya, babat satu pohon harus ganti 10 pohon. Iya, 1/10 biasanya. Harus dipelihara. Iya. Jangan hanya sekedar nanam. Betul. Iya nggak? Betul. Nah itu yang begitu. Itulah sebenarnya itu sudah dipraktikkan di daerah Jogja ya, di Jogja. Jalan itu. Hutan-hutan jati yang sustainable ya. Oke. Jadi kayunya itu kan nanti harus ada lacak balak. Iya. Asal usul kayunya itu dari mana nih? Menggunakan sistem sustainability enggak nih? Dari blok mana, titik koordinat apa, pohon nomor berapa itu ada. Harus ada itu ya. Oh di Jogja udah jalan itu. Di Jawa Tengah, Jawa Timur udah jalan tuh. Nah sekarang gini biasanya kan di setiap daerah tuh dia punya keunikan pohon ya. Pohon misalnya kalau di daerah Gunung Sepuh itu paling enggak itu di situ ada sebutnya itu kantung monyet di dunia tuh kalau nggak salah di situ aja ya. Gua dari National Geography ya. Kantong Semar apa? Kantong Semar Pak. Iya kantong Semar ya.
Nah sekarang itu kan relatif susah dan susah nyarinya memang tempat di situ gitu. Nah sekarang bagaimana untuk menegakkan law enforcement tadi, atau misalnya apakah ada cara lain agar dia tidak musah yang begitu-begitu? Ya harus dibikin nursery. Oh nursery tadi ya? Plasma nutfanya harus dipelihara. Iya. Dipindahin gitu ya? Dipindahin ke daerah yang memang memungkinkan itu. Dengan topografi yang mungkin bersama. Jadi tetap lestari dia. Gitu. Jadi sebenarnya cocok kalau kita misalnya model bikin konsep hutan larangan, lubang larangan gitu. Hutan yang tidak boleh diganggu untuk menyelamatkan itu ya. Iya, itu harus memang ada batasan-batasan kan, jenis hutan yang memang tidak bisa untuk dijadikan produksi kan. Memang tidak boleh jadi hutan produksi atau baladahan lah, lubang baladahan istilah orang Sunda. Itu memang harus tetap dipelihara itu ya, yang itu ya. Sebenarnya kalau regulasi udah cukup banyak pemanfaatan usaha hasil kehutanan. Itu ada izin-izin tertentu tuh, ada juga larangan-larangan tertentu. Cuma kadang-kadang praktek di lapangan kan tumpang tindih semua. Ya itu dia yuk, makanya kalau law enforcement-nya nggak benar-benar diawasi kan akhirnya baliknya jadi begitu yuk. Iya. Jadi bisa aja misalnya hutan larangan cuma pada awalnya aja itunya nggak dipelihara, pada akhirnya kan orang pada nyolong kayu lah segala macam gitu. Nah itu mungkin yang jadi masalah ya. Oke yuk. Kalau makanya pemerintah kan bikin yang namanya perhutanan sosial. Sejak Pak Jokowi itu, sejak tahun 2015, itu pemerintah bikin konsep perhutanan sosial. Jadi masyarakat itu diajak berpartisipasi mengelola hasil hutan, tapi secara sustainable. Tapi kan itu kalau perhutanan sosial itu yuk seperti leweng baladahan atau apa yang bisa dieksploitasi itu kan? Iya, tapi itu memang untuk hutan produksi, bukan hutan larangan. Hutan-hutan PTPN yang hutan-hutan PTPN yang selama ini selalu dikuasai oleh korporasi, sekarang malah masyarakat dilibatkan. Kalau iya itu itu tidak akan menjawab masalah pelestariannya yuk. Kalau menurut gue ya, karena kan ada masa panen biar gimana juga ya, ketika masa panen itu kan habis yuk. Maksud gue itu sebaiknya itu pemerintah itu juga misalnya dalam sekian ratus hektar minimal ada lubang larangannya berapa hektar gitu kan? Kalau kita baca peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan itu sudah ditetapkan tuh jenis-jenis hutan yang bisa dieksploitasi. Memang ada yang hutan larangan yang artinya konservasi. Ya konservasi. Yang mutlak tidak boleh diapa-apakan. Betul. Ada yang memang hutan bisa untuk produksi. Ada hutan untuk khusus pendidikan. Ada hutan untuk wisata. Jadi ada jenis-jenis hutan. Nah kita harus kembali ke kategorinya itu. Kalau memang itu hutan produksi, dari dulu sudah ditetapkan zonanya memang zona hutan produksi dengan pemanfaatan kayu dan hasil hutan, itu boleh dieksploitasi dalam pengertian ada tata caranya. Nah, perhutanan sosial ini sebenarnya mengambil ceruk pinggirannya, pinggiran hutan produksinya itu. Selama ini mereka hanya pekerja buruh, garapan, sekarang dikasih sertifikat, bisa mengelola sendiri, dibimbing oleh negara, plus dapat sertifikat yang bisa disekolahkan tuh, misalnya minjem kur, bank, gitu loh maksudnya. Ya itu ya bagus sih, gua setuju gitu. Dan sebenarnya kalau gua baru ngelihat, nggak tahu ya ada tempat lain nggak kasus di Bupati Bogor apa ya, yang masalah alih hutan itu ya, itu sampai akhirnya ya kan? Ada Rahmat Yasin dan gitu-gitu tuh ada di beberapa daerah. Kalau misalnya pemerintah bisa tegas itu bagus banget ya, terutama yang ada kaitannya ke lubang larangan gitu ya. Karena suka nggak suka yuk, perkembangan manusia itu kan akan bertambah. Sehingga ada yang bisa meramalkan tanpa perang, tanpa apapun 2050 itu bisa kiamat kita ya, karena kekurangan makanan. Iya bisa. Iya nggak? Kita juga lihat kasus misalnya di Baduy ya. Orang Baduy itu kan orang Baduy dalam lama-lama berkembang. Sementara yang hutan itu terbatas ya. Bahkan banyak petani-petani juga yang pada akhirnya dia harus menggunakan lahan-lahan di luar Baduy, dan sebaliknya juga daerah Baduy diganggu juga sama orang-orang luar. Itu akan menjadi masalah tersendiri gitu untuk itu ya. Ya memang harus ada satu zona di mana masyarakat adat, istilahnya masyarakat adat lah ya, kayak Baduy, suku Baduy itu kategori masyarakat adat itu memang harus tidak boleh diganggu gugat, karena memang dia disitulah kearifan lokalnya.
Justru kalau menurut gue sih justru mereka tuh asli pemilik Iya. pemilik negeri di tempat itu ya. Artinya dalam range tertentu, radius tertentu itu tidak boleh masuk industri, tidak boleh masuk perusahaan-perusahaan untuk pembabatan. Dia sebenarnya harus dilindungi. Dan itu kan sebenarnya yang disuarakan oleh kelompok NGO kan. NGO dan kan Aman. Adat Nusantara Iya, lah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aman ya. Aman. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya. Nah, itu sebenarnya harus dilindungi karena mereka yang menjaga hutan kan. Secara de facto mereka adalah pelestari hutan sebenarnya. Betul. Begitu juga suku anak dalam tuh di Suku Tandi Jambi kasihan juga itu lebih parah. Iya, mereka nomaden kan. Iya, lebih parah tuh ya. Iya, lebih parah. Mereka udah dikepung sama sawit. Betul. Gitu loh. Itu sebenarnya harus dilindungi oleh pemerintah karena Oleh negara lah ya. iya, oleh negara karena satu itu bagian dari leluhur mereka di situ, kedua budaya mereka di situ. Ketiga juga mereka sebenarnya membantu pelestarian. Membantu pelestarian karena pasti dia Jaga mereka. cuma mau ngambil itu secukupnya dia aja kan, Iya, nggak ngambil betul. beli untuk diperjualbelikan model kita kan. Mereka untuk survival doang. Survival untuk Bukan untuk komersial mereka hidupnya. Oke, balik lagi sekarang itu. Dari sekian yang diciptakan pemerintah tuh hutan, misalnya, ada hutan produksi, hutan pendidikan, hutan ini, hutan itu. Mungkin nggak, misalnya, gue balik lagi tadi tuh. Di antara hutan itu, kalau nomor satukannya itu, ya hutan larangannya itu, karena itu kan balik lagi untuk biota, untuk segala Iya. macam di situ ya. Hutan alam. Harusnya itu di situ hutan pentingnya. konservasi, betul. Sebagai sentra atau sebagai intinya tuh di situ harusnya ya. Betul. Ya kan? Karena kan bisa aja tadi nursery segala macam dipindahin dulu ke situ Iya. gitu ya. Kalau itu sebenarnya udah harga mati, harusnya nggak boleh itu ada perubahan fungsi hutan alam atau hutan konservasi, hutan primer lah Hutan istilahnya. primer, Nah, itu tiba-tiba jadi produksi nggak boleh. Dari produksi. Nggak boleh. Itu harusnya udah down-nya itu nggak Iya. boleh diapa-apakan. Iya. Ya seperti itulah bentuknya. Benar. Cuman kan nggak konsisten di lapangan. Ya mungkin sekarang kita tidak akan berpikir bahwa itu sesuatu hal yang negatif. Gue rasa di ke depan ya generasi muda sekarang kan lebih kritis. Gue takutnya dianggap satu kejahatan kemanusiaan malah itu ya. Bisa Pasti mungkin kan? Kegiatan lingkungan itu pasti. Iya. Kalau itu menghilangkan kehidupan di situ Iya. ya. Jadi yang memang bagi gue sih yang penting tetap harus ada lubang larangan gitu. Karena di daerah manapun tadi gue baca ada berapa gitu, ada beberapa daerah justru masyarakat leluhur kita ya yang menciptakan budaya di satu daerah itu jauh lebih arid. Misalnya di Citagelar sudah ada, di Baduy ada aturan itu, di Jambi ada aturan itu, di Dayak ada aturan itu. Itu tanpa perda, tanpa itu mereka udah berpikir situ. Nah sekarang bagaimana caranya pemerintah itu baik pusat atau pemerintah setempat menguatkan gitu loh, menguatkan lahan-lahan ini sebagai sesuatu yang harus dilindungi gitu. Disitulah misalnya bahwa kearifan lokal itu bisa merupakan sumber hukum perlindungan. Iya. Nasional itu juga ya. Jadi apa yang dilakukan. Oke, yuk terima kasih banyak yuk. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu sama-sama. Oke. Salam integritas. Oke, dulu selembut.